Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Kebenaran firman Allah hari ini saya bacakan dalam Galatia 6. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bagi kita sekalian, kita begitu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Anggaplah dalam ruang lingkup yang terkecil dalam keluarga. Mungkin sebagai orang tua kita rindu memberikan nasihat yang baik ketika anak kita melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tujuannya adalah supaya anak kita bisa membedakan bahwa tindakannya itu salah, dan itu akan menciptakan permusuhan dari orang yang disakiti akibat tindakannya itu. Bahkan juga dengan tindakan itu kalau tidak segera diubah, akan berisiko melukai orang lain ataupun juga membuat hati Tuhan kecewa. Ya, kita sendiri sebagai orang tua tidak ingin anak kita melakukan pelanggaran, kesalahan, apalagi sampai hal itu melukai hati Tuhan. Tetapi seringkali ketika kita coba bertindak itu, ternyata justru ada reaksi yang seolah-olah anak yang kita nasihati mereka tidak mau menerima. Walaupun tujuan kita baik, tapi kadang-kadang cara menyampaikannya salah, itu membuat reaksi yang tidak segera ditangkap dengan baik oleh anak kita. Dan mungkin kita dengan saudara seiman atau dengan teman ataupun sebagai anak, kita memberikan nasihat kepada kakak, adik atau saudara-saudara kita, dan kita mengalami reaksi yang sama. Yang pertama, mungkin kita salah dalam menyampaikan. Yang kedua, nasihat yang kita lakukan mungkin dengan sedikit amarah atau dengan nada yang tinggi, sehingga nasihat itu tidak segera dapat ditangkap dengan baik. Ataupun juga kita tidak mau mendengar kenapa dia melakukan hal itu tanpa kita pernah mencari tahu, mendengar dia dulu bercerita alasannya apa. Ya, kita langsung memberikan teguran, bahkan mungkin juga sebagai orang tua memberikan hajaran kepada anak. Ya, kadang-kadang sebuah tindakan yang dilakukan itu ada alasannya, dan itu perlu kita dengarkan supaya kita tahu penyebabnya itu. Ya, kadang-kadang seorang anak tidak bisa berpikir jauh ke depan resiko-resiko yang akan dialami ketika dia coba melakukan tindakan sebagai reaksi karena dia dikecewakan oleh temannya atau dilukai oleh temannya, mungkin tidak secara fisik tetapi mungkin lewat perkataan by phone, ya, ataupun juga mungkin lewat WA dan sebagainya, dan dia merasa kecewa. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus memberikan nasihat kepada kita, kepada jemaat Galatia, ketika seorang ada pelanggaran, kita yang rohani harus memimpin, mengarahkan, menuntun. Berarti kita bukan hanya menasihati ataupun menegur, ataupun juga sebagai orang tua menghajar kepada anak, kita juga harus mendengarkan. Kata memimpin berarti memberikan teladan, memberikan panutan, memberikan contoh yang baik, memberikan satu nasihat yang sesuai dengan apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi hal yang sama. Makanya dikatakan, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Dikatakan sambil jaga diri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ketika seorang suami menasihati istri atau sebaliknya istri menasihati suami, yang pertama ada niat supaya kesalahpahaman itu bisa dibenahi. Ternyata pasangan yang dinasehati tidak bisa menerima nasihat itu, kemudian terjadi konflik ribut, malah yang menasehati akhirnya muncul sakit hati dan terjadi konflik yang meruncing, keduanya saling tidak bicara. Berarti ketika mungkin sang suami atau sang istri atau sang kakak atau adik mencoba menasehati tanpa pernah menjaga diri, akhirnya apa? Malah ribut sendiri. Kata menjaga diri itu artinya ketika mungkin orang yang diajak bicara tidak bisa terima,
Ya sudah, yang penting kita sudah memberikan nasihat yang baik. Saudara coba mendinginkan dan masih juga belum terima, tindakan yang harus kita lakukan adalah mendoakan dia, mengizinkan Tuhan yang bekerja. Supaya apa? Supaya tidak muncul reaksi juga ya dalam diri kita. Orang kok dinasihati tidak mau, maksud saya kan baik dan sebagainya. Nah itu ketika kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang justru memancing atau memunculkan emosi kita, justru kita tidak jadi berkat. Makanya dikatakan supaya kamu juga jangan kena pencobaan, jangan kita sendiri malah jadi berdosa. Ya, kalau kita niat untuk menjadi berkat, tetaplah jaga jadi berkat. Orang belum mau terima, kita bisa mendoakan dia. Tuhan yang menjamah, kita jadi berkat walaupun tidak dilihat oleh orang yang kita doakan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat bahwa saudara tetap mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati.